Audio Jungle. Welcome, humanity, in the new era of the digital world. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Dwi Santoso MKOM. Di sini ya untuk sesi sharing session ya. Jadi di sini judulnya adalah urgensi perlindungan data pribadi di era digital. Ya, ini sebagai materi yang saya gunakan webinar kemarin ya, waktu di UIN. Adalah memahami bagaimana cara mengamankan data pribadi yang sekarang ini menjadi target serangan secara masif di sini ya. Oke, kita lihat dari kategori dari security personal data yang bisa dilihat dari sini adalah cyber law, faktor, jenis serangan, dan pencegahan. Cyber law membahas tentang apa sih cyber law itu, tentang hukum, pidana, dan lain sebagainya, atau undang-undang ITE. Ada faktor, apa yang menjadi latar belakang ada yang pencurian data pribadi, jenis serangan, model penyerangan, dan pencurian data personal. Dan pencegahan di sini adalah membahas tentang mencegah diri agar terhindar dan meminimalisir pencurian data. Oke, cyber law atau hukum siber ya. Jadi tulisan di EYD di Indonesia adalah siber di sini ya. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Nah, ini tentang cyber law. Nah, tujuannya apa? Kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Ini digunakan tujuan cyber law tadi. Kenapa harus cyber law? Penting karena apa? Diberlakukan sebagai hukum di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan zaman. Nah, ini menurut pihak yang pro terhadap cyber law, sudah saatnya Indonesia memiliki cyber law, mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang sangat pesat. Nah, ada lagi di sini diatur dalam pengaturan Undang-Undang ITE atau elektronika. Secara legalistik, negara hadir untuk memberi perlindungan pada data pribadi atau data privasi dalam Undang-Undang 1945, khususnya pasal 28F yang dinyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Nah, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sebagai realisasi hal itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM yang mengatur adanya perlindungan atas data pribadi secara asasi di sini. Nah, praktik social engineer pada umumnya diatur di sini ya dalam PP nomor 282 tahun 2012, antara lain ada perlindungan dari penggunaan data tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, perlindungan dari akses informasi, perlindungan interferensi ilegal. Nah, ini ketika Anda melakukan proses social engineer, Anda akan masuk dalam PP nomor 2 tahun 2012. Oke. Ini Anda tidak boleh mengakses, mengambil data orang lain. Ya, sebenarnya kita udah paham ya. Itu kan juga diajarkan dulu ya, nggak boleh ngambil barang yang tidak memilikinya, haram gitu ya. Kalau diajarkan di agama kita dulu ya, itu udah diajarin dari kecil sebenarnya. Cuma perilaku sekarang di dunia maya, apalagi sekarang anak-anak kecil juga udah pegang gadget semuanya ya. Jadi dari game lah segala macam itu udah mulai banyak mencuri gitu. Nah, faktor kejahatan pada umumnya kita lihat. Oke. Ada program bajakan. Nah, ini contohnya nih, ya suka pakai kayak Mestul ini ya, loader dan sebagainya. Nih, Shaker nih membuat malware, menyisipkan kode jahatnya malware pada aplikasi bajakan yang telah di-crack. Dengan begitu, korban tidak akan sadar karena korban mendapatkan apa yang diinginkannya. Ini adalah software berbayar yang gratis atau telah di-crack atau di-pad gitu ya di situ ya. Udah ada padnya, udah cracknya,
kasih semuanya deh, kita download, seneng kan, dapat gratisan, pakai lah, gitu kan, ternyata hancur habis itu. Nah, di sisi lain, si hacker juga mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu tanpa sadar korban telah menginstal backdoor atau trojan ke dalam sistemnya, dan si hacker mempunyai hak penuh untuk komputer. Hal ini digunakan untuk eksploitasi sistem atau remoting ya. Kalau sekarang lebih dikenal dengan apa ya, namanya RAT ya, remote access trojan yang digunakan, atau payload yang digunakan. Nah, ada namanya peringatan kerusakan PC atau tombol download. Ini juga bahaya. Ini contohnya ya, data send your Windows 7 PC being tracked, ini kan, bla bla bla, ini kan. Nah, teknik seperti ini sangat sering terjadi pada website yang memiliki iklan. Apabila kita mengklik tombol tersebut akan berakibat terbuka jendela lain, pop up, bahkan sampai terinstall malware secara tidak sadar. Nah, ini banyak nih download kayak gini nih, contoh-contoh kayak gini nih. Fit itu kan, download kayak gitu, klik aja. Loh, saya mau download ini pak, mau download kayak gini bang, mau download ini mas, mau download ini om, tapi ada ini ya, salah skip, saya udah pakai adblock gitu kan, tapi adblocknya bobol, nggak bisa ya, resiko kamu ngapain ke situ, lo ngapain masuk ke situ, nggak penting juga ngapain gitu kan. Cari yang benar-benar aman ya, jangan cari yang nggak aman udah dipaksain untuk masuk, buat apa gitu kan. Lebih aware lagi terhadap anda sendiri, terhadap data anda, lindungi privasi data anda dengan penuh di situ. Nah, ada lagi jenis pada umumnya nih, jenis pada umumnya nih, contohnya di sini ada namanya phishing ya. Nah, phishing adalah menjadi jenis serangan paling umum dalam social engineering. Hacker akan menggunakan email yang berisi pesan palsu dan link berbahaya untuk memancing korban agar memberikan informasi penting. Nah, agar korban percaya, hacker akan menulis pesan semirip mungkin dengan perusahaan yang resminya. Boleh pakai phishing, boleh di sini. Cuma kita juga harus tahu, kita harus ngecek juga dong, jangan langsung diklik di sininya, dicek ini dari mana, Bank of America ya, dicek juga nanti apa ada di sini, ada pengumumannya enggak. Kalau sudah nggak ada ya sudah, atau anda copy linknya anda scan. Nah, scannya itu bener nggak, kira-kira itu web resmi atau enggak. Kalau nggak resmi ya buat apa anda kunjungi. Sudah ada tutorial, udah ada semuanya di channel ini, udah ada. Nanti kalau misalnya anda belum menemukan, jangan dilihat videonya, lihat playlistnya, sudah ada playlist di situ. Terus ini contohnya nih, sering ya kesini ya, contohnya ya, ada baiting. Metode ini memanfaatkan rasa ingin tahu dari korban. Ini contoh baiting. Hacker dapat membujuk korban agar membuka tautan berbahaya dengan iming-iming yang menawarkan pengguna unduhan musik atau film gratis. Mereka juga bisa membuat iklan software gratis yang mengarahkan korban ke situs jahat, mendorong korban untuk mengunduh aplikasi yang sudah terinfeksi malware. Ini bahaya. Ada satu contoh kasus yang mungkin banyak yang mengalami ya, kalau melihat podcast saya ini ya, mengalami gini. Dapat link, kita klik, kita buka, kita masukkan username password, dan akhirnya kamera kita di remote, sehingga nanti pas kita ngapa-ngapain terekam semuanya, dan kita gak bisa ngapa-ngapain karena emang dilakukan seperti itu. Itu banyak kasus seperti itu. Terus ada lagi namanya di sini masih sama ya, pretexting. Contohnya di sini ya. Hacker akan membuat skenario palsu untuk mencuri data pribadi korban. Serangan ini bisa dilakukan melalui telepon atau email. Nah, ini hacker berpura-pura menjadi petugas bank atau lembaga negara, rekan kerja atau bahkan staf IT perusahaan yang sedang membutuhkan info dari korban untuk tugas urgent. Kepercayaan pretexting ini tergantung dari kemampuan hacker dalam membangun kepercayaan dengan korban. Ini public speaking yang dengan ya. Jadi kemampuan public speakingnya, good speaking ya. Misalnya kalau kita bagus berbicaranya, itu juga bisa membuat orang itu membelok arah. Jadi kalau kita membelokkan arah, kalau sistem kan ada RP ya, RP poison, membelokkan laman data, atau DNS poison, membelokkan DNS-nya di situ. Nah, di sini kemampuan dari social engineer bisa menuju ke arah sana juga. Terus bagaimana pencegahannya? Nih, jangan klik tautan yang mencurigakan. Hindari percakapan dengan orang asing. Periksa kembali sumber situs yang ingin dibuka. Hindari download dokumen yang tidak dikenal. Nah, ini pencegahan dari social engineering dan gunakan strong password.
Terus, anggap saja bahwa seluruh tawaran hadiah itu palsu. Jelas, gunakan Linux, tidak ada aplikasi yang berbayar. Oke, opsional ya. Selalu ingat akan risiko kehilangan informasi penting. Gunakan antivirus Windows. Kalau bisa Windowsnya juga yang ori. Gunakan aplikasi original, bukan bajakan pasti. Dan terima kasih. Oke, ini yang bisa saya bahas tentang urgensi terhadap maraknya pencurian data pribadi. Semoga informasinya ini bermanfaat. Tetap dukung channel saya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.